Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya dalam ilmu sorof dasar cara menimbang. Yaitu setelah kemarin antum mengetahui apa yang harus diperhatikan dalam menimbang. Terus juga antum sudah tahu alat untuk menimbang. Sekarang bagaimana caranya kita memanfaatkan itu alat. Pertama, jika kata yang ingin ditimbang, semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Karena ketika antum menimbang, ada dua nanti. Ada yang bangunan asli, ada yang sudah ada tambahannya. Sekarang ini bagaimana cara menimbang kata yang bangunannya itu hurufnya yang ada semuanya huruf asli. Belum ada tambahan sama sekali. Belum ada tambahan, bahkan belum ada pengurangan. Yang ada semua di situ asli. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Semuanya masih asli. Kata yang dibawakan, yang antum mau timbang, hurufnya semua asli. Apa yang harus antum lakukan? Lihat pertama, A. Jika aslinya 3 huruf, ditimbang dengan wazan timbangan fa, ain, lam. Tidak diharokati, karena harokatnya tergantung yang ditimbang. Jadi kalau asli 3 huruf langsung saja. Pakaikan fa, ain, lam. Ambil harokat dan sukunnya. Contoh, lihat contoh di situ. Hasuna, apa timbangannya? Hasuna, fa'ula, amila, amila, doroba, doroba. Demikian seterusnya. Antum ditanya 3 huruf asli nih. Ditanya 3 huruf asli. Antum dapat kata misalnya kaburo. Selain 3 ini. Kaburo. Timbang. Kaburo. Fariha. Fariha. Khoroja. Khoroja. Gosala. Mana'a. Mana'a. Jelas ini? Syariba. Syariba. Amila. Amila. Tohuro. Tohuro. Sekarang coba yang disukun. Tengahnya 3 huruf asli. 3 huruf asli. Dorbun. Dorbun. Ilmun. Ingat harokan dan sukunnya? Ambil 3 huruf asli ini. Timbang dengan fa, ain, lam. Ulang. Dorbun. Dorbun. Ilmun. Ilmun. Tuhrun. 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 Jelas berarti? Paham cara menimbang? Jadi ini hanya sekedar contoh sedikit. Antum bisa praktekkan di ribuan kata bahasa Arab. Dipahami kan? Yang penting masih 3 huruf asli. Begitu timbangannya. Sekarang tinggal kita mau tentukan nama-namanya. Ana contohkan di buku 1 kata. Doroba. Do-nya namanya fa'ul kalimah. Ro-nya namanya ainul kalimah. Ba-nya namanya apa? Lamul kalimah. Ini namanya. Misalnya kata kedua di situ di buku. Amila. Ainnya? Fa'ul kalimah. Mimnya? Lamnya? Hasuna. Haknya? Sin. Nun. Demikian seterusnya. Ini kalau 3 huruf. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ba. Yang kedua. Jika aslinya 4 huruf. Kan alat kita cuma 3. Fa, ain, lam. Sekarang bagaimana kalau aslinya 4?
Apa yang harus antum lakukan kalau mau menimbang? Lihat caranya. Maka tambahkan satu huruf lam. Ingat yang ditambah, lamnya. Jadi lamnya nanti ada dua. Lam pertama, lam kedua. Dipahami ini? Tambahkan apa? Satu lagi lam. Tambahkan satu lagi lam. Contoh. Was, wasa. Ini asli 4. Maka timbangannya fa, lala. Apa yang ditambah itu? Lam. Jadi lamnya ada berapa? 2. Dam, dama. Apa timbangannya? Ambil harokat dan sukunnya. Dam, dama. Dam, dama. Dah, roja. Dah, roja. Ini harokatnya sama, sejajar. Paham kan? Anda cari lagi harokat yang sama dengan ini, tapi kata lain tidak ada di buku. Coba misalnya antum dapat kata jalbaba. Jalbaba. Zalzala. Zalzala. Berubah harokat. Apakah antum bisa praktekkan? Asli 4. Sim, sim. Sim, sim. Hah? Sim, sim. Apa? Sim, sim. Sum, sum. Hah? Apa? Mantap. Ambil harokat dan sukunnya. Ja'faru. Beda terakhir. Ja'faru. Apa? Ja'faru. Fa'lalu. Mudah kalau antum tahu caranya. Semua kata yang 4 huruf asli seperti itu timbangannya. Ingat syaratnya 4 huruf asli. Hati-hati karena nanti ada 3 yang ditambah 1. Beda lagi cara menimbang. Ini baru kita mau timbang yang asli. Sekarang tinggal kita uraikan namanya. Lihat. Contoh dahroja. Dalnya fa'ul kalimah. Haknya ainul kalimah. Roknya lamul kalimatil ula. Perhatikan namanya. Karena sudah ada 2 sekarang. Jadi kalau ada 2 baru dibilang ada pertama. Kalau cuma 1 enggak usah bilang pertama. Paham kan? Jadi misalnya kemarin lamnya cuma 1 yang tadi. Enggak perlu kebilang pertama. Sekarang ada 2 lam. Antum bilang lamul kalimatil ula. Lam kalimat yang pertama. Jimnya lamul kalimatis tsaniyah. Lam kalimat yang kedua. Jelas ini? Jelas ini namanya? Coba sebutkan. Dal. 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 Ha. Ro. Jim. Baik, kita praktekkan di kata lain. Dam, dama, dal. Dal. Mim. Dal yang kedua itu. Mim yang kedua. Nah sekarang was, wasa. Waw yang pertama. Sin. Waw yang kedua. Sin yang kedua. Antum bisa katakan itu di semua kata. Misalnya Ja'faru. Ja'faru. Jim. Jim. Ain. Fa. Ro. Dipahami kan? Antum dapat kata tanpa huruf asli bisa antum uraikan begitu. Jelas ya? Kenapa perlu kita kaji fa, lam, ain, lam kedua? Terkait nanti dengan lihat kamus. Karena orang lihat kamus di fa. Orang lihat kamus di mana? Di fa. Ini kalau asli 4. Yang ketiga. Dan ini yang paling tinggi aslinya. Dan katanya cuma sedikit. Jika aslinya 5 huruf. Ini hanya terjadi pada isim.
Karena tidak ada fiil yang huruf aslinya 5 huruf. Itu catatan penting dalam kurung itu. Jangan dianggap sepele karena ini berdasarkan penelitian ulama bahasa. Jika 5 huruf asli, ini hanya terjadi pada isim karena tidak ada fiil yang asli 5 huruf. Tidak ada. Sudah diteliti oleh ulama bahasa. Fiil cuman ada asli 3 dan asli 4. Kalau antum dapatkan asli 5 huruf, itu pasti isim. Sekarang, pelajaran kita sekarang, bagaimana cara menimbang. Maka ditambahkan 2 huruf lam. Kan tadi kan sudah ditimbang pakai fa, ain, lam. Ketika antum timbang pakai fa, ain, lam, 3 huruf kan? Berarti masih kurang berapa huruf? 2. Berarti tambahkan berapa lam? Tambahkan berapa lam? 2 lam. Jadi nanti lamnya ada berapa? Ada berapa? 3. Jadi antum bilang lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Itu diperhatikan. Contoh, safar jal. Safar jalun. Ini fa'al lalun. Itu tasdid kan ada 2 lam. Tapi kalau kita lepas berarti fa'al lalun kita pakai safar jalun. Kita kalau pakai safar jalun berarti fa'al 3 lam. Seperti ini. Fa'al lalun. Safar jalun. Fa'al lalun. Cuman ini kan ada 2 lam di idgham. Menjadi fa'al la. Iya. Tapi kalau dilepas seperti itu. Safar jalun menjadi apa? Fa'al lalun. Itu contoh 5 huruf. Lamnya ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Paham kan? Contoh. Contoh lain lagi misalnya anak di buku contohkan 1 huruf, 1 kata. Ada juga contoh kata jahmarisun. Apa kira-kira cetakannya? Jahmarisun. Apa? Jadi tetap timbangannya pakai ini, harokatnya yang beda. Jahmarisun. Apa? Apa? Fa'lalilun. Coba lagi. Iya. Kirtobun. Kirtobun. Apa? Fi'lalun. Dipahami ini? Ini asli berapa? Hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham kan? Berarti berapa lam yang dikasih? 3. Kalau antum terangkan berarti jim. Fa'ul kalimah. Ha. Mim. Ro. Shin. Kirtobun. Kof. Ro. To. Hamzah. Ba. Jelas berarti kan? Tambah lagi 2 lam. Jadi timbangannya seperti itu. Ini kalau semuanya asli. Ini kalau semuanya asli. Lihat situ safar jalun. Lihat sinnya fa'ul kalimah. Fa'nya ainul kalimah. Ro'nya lamul kalimatul ula. Jimnya lamul kalimatul saniyah. Lamnya lamul kalimatul salisa. Jelas ya? Jelas nama-namanya? Berikutnya lagi. Ini yang pertama. Semuanya asli. Ini yang pertama. Semuanya apa? Asli. Sekarang yang kedua. Yang kedua, jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Ini nanti yang bermasalah, yang antum harus tahu tambahannya di mana dan hurufnya apa, juga harus tahu aslinya apa. Cuman yang membuat kita tenang, mungkin di sini bisa saja antum bingung di mana kita akan tahu di sini tambahannya. Tapi nanti setelah antum belajar ke dalam,
kita akan dikasih tahu berapa pola kata Arab yang orang Arab ucapkan. Nanti misalnya antum akan dikasih tahu 3 asli cuma ada 3 kalau fi'il madinya. 3 yang ditambah 1 cuma ada 3. Bentuknya dikasih tahu. 3 yang ditambah 2 ada 5 polanya. Bentuknya dikasih tahu. Tambahannya di mana. 3 yang ditambah 3 cuma ada 4. Polanya dikasih tahu, tambahannya letaknya di mana. Dikasih tahu semua di buku. Mungkin di sini nanti antum akan bingung. Di mana kita tahu kalau ini huruf tambahan. Bingung kalau di sini. Tapi kalau antum nanti sudah belajar di bab 1, bab 2 itu sudah aman. Karena buku ini pokoknya bab 1, bab 2 sama pendahuluan. Karena bab 3 itu praktek. Bab 3 itu praktek. Kita lihat. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Ini langkah dasar, langkah awal. Sebelum antum timbang, cari tahu dulu aslinya apa. Dan sebagai pemula kalau di sini ana bilang tadi, sulit mencari asli. Karena antum belum tahu letak tambahan. Tapi nanti kalau antum sudah pelajari bab 1 dan bab 2, itu biar tutup mata. Antum sudah tahu posisi tambahannya di mana. Karena nanti kita berdasarkan penelitian akan dikasih tahu letak tambahan dan apa tambahannya. Paham ya? Tapi ini cara namanya, cara ini dikasih tahu dulu. Iya. Mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Untuk apa? Fungsinya apa? Agar supaya diketahui letak tambahannya. Kemudian lihat jenis tambahannya. Kita di papan dulu. Baru kita baca. Mudah insya Allah, tidak sulit. Kita misalnya mau menimbang kata akroma. Kita mau menimbang kata ya sabbaha. Iya. Ini kata, 2 kata ini aslinya 3 huruf. 2 kata itu aslinya 3 huruf. Jangan langsung ditimbang kalau antum mau menimbang. Iya, jangan langsung ditimbang. Kapan antum langsung timbang akan sulit jadinya. Dan kita tidak tahu bentuknya bagaimana timbangannya. Pertama lihat tambahannya. Tambahan dalam kata bahasa Arab kalau menimbang itu ada 2 bentuknya. Makanya anak contohkan 2. Ini bentuk pertama. Bentuk tambahan dalam bahasa Arab. Ini bentuk kedua, bentuk tambahan dalam bahasa Arab. Bentuk pertama ditambah huruf lain. Selain huruf yang ada pada kata itu. Paham kan? Ini bentuk pertama. Seperti ini. Ini aslinya kata ini karuma. Berarti tambahannya apa? Tambahannya apa? Hamzah. Berarti tambahannya dalam bentuk huruf lain. Selain huruf yang ada pada kata itu. Huruf yang ada pada kata itu ada kaf, ro, mim. Tambahannya hamzah. Berarti huruf lain. Iya. Yang kedua bentuk tambahan ini sabbaha. Ini aslinya sebelum ditambah adalah sabiha. Sabiha. Kemudian ditasdid ba-nya. Berarti ada berapa ba itu? Ini selalu itu tasdid. Kalau antum lihat tasdid
itu nilainya 2 huruf. Antum dapat tasdid dalam bahasa Arab, nilainya selalu 2 huruf. Bukan 1. Ketika Anda bilang sabbaha, berarti ada berapa ba? Ada berapa ba? 2. Paham kan? Ada 2. Berarti sabbaha, aslinya sabiha. Huruf tambahannya apa? Ba. Tambahannya sejenis dengan asli atau selain? Sejenis. Inilah 2 bentuk tambahan dalam bahasa Arab. Ini harus antum perhatikan. Pertama, perhatikan jenis huruf tambahannya. Huruf lain atau sejenis. Setelah itu perhatikan di mana letak tambahannya. Untuk menentukan letak tambahannya, tentukan aslinya. Di sini kalau pemula yang masih di sini pelajarannya masih ini akan bingung, ini akroma apa tambahannya? Paham kan? Di sini. Tapi nanti kalau antum sudah belajar di dalam, tidak ada lagi kebingungan. Karena nanti ada kaidah. Kalau ada bentuk seperti ini, bentuknya akroma yaitu af'ala, maka dipastikan hamzah tambahan. Nanti dikasih tahu di dalam. Paham kan? Kalau ada polanya af'ala, karena tidak ada duanya. Cuma ada 1 pola dalam bahasa Arab yang bentuknya af'ala. Dan kalau ada kata bentuknya af'ala pasti hamzah tambahan. Yaitu ada hamzah di awal, setelah hamzah ada 3 huruf. Kita tulisnya pakai angka Arab ya, supaya antum terbiasa. Supaya antum terbiasa, oh kalau begitu 3. Karena secara tidak langsung antum akan hafal. Iya. Jadi kalau ada hamzah di awal, begini. Setelah hamzah ada 3 huruf, antum hitung selalu hurufnya. Maka ini dipastikan hamzahnya tambahan. Tapi kalau ada hamzah, setelahnya ada 2 huruf, maka hamzah asli. Antum dapat kata misalnya akala. Hamzah di awal, setelah hamzah dihitung cuman berapa? 2 huruf, hamzahnya asli. Hamzahnya apa? Asli. Dipahami ini? Karena ini pola selalu tambahan kalau bentuknya seperti itu. Sementara kalau selain itu berarti asli. Karena cuma ada 1 bentuk. Kalau antum mau menimbang akroma. Oh akroma tambahan hamzah. Karena polanya af'ala. Berarti kosongkan dulu tambahannya. Buat dulu, hapus hamzah, tulis menjadi kafro mim. Paham kan? Baru buat timbangannya. Datangkan fa, ain, lam. Paham kan? Datangkan apa? Fa, ain, lam. Setelah itu masukkan tambahannya. Huruf yang ada. Huruf apa tambahannya? Huruf apa tambahannya? Hamzah. Langkah berikutnya, ambil harokat dan sukunnya. Berarti akroma. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Jadi. Dipahami ini? Jelas ini? Ini kalau tambahannya berupa huruf lain. Berupa huruf lain. Bagaimana kalau huruf yang sama? Huruf yang sama. Pertama, seperti tadi langkahnya. Seperti tadi langkahnya. Paham ya? Buat dulu, cari dulu apa aslinya. Cari dulu apa? Aslinya. Nanti antum akan tahu sama dengan ini. Kalau ada kata bentuknya sabbaha, ini bentuknya fa'ala polanya. Polanya, ini nanti cuma ada 1 juga. Tidak ada 2-nya ini nanti. Kalau ada pola yang seperti ini, fa'ala, maka ada salah 1 huruf tambahan yang senilai dengan ainnya. Ini ain ada 2. Kalau ditulis ini ain begini. Karena tasdid itu nilainya pasti pertama sukun, kedua berharokat. Kalau ada kata yang tasdid, ini namanya tasdid tadi ini.
Paham? Ini pasti ada berapa kata? 2. Paham kan? 1, 2. Biasanya itu pertama sukun. Yang kedua berharokat. Fathah atau nanti doma atau kasroh. Paham kan? Kalau fathah bunyinya berarti yang situ fathah. Yang kedua. Kalau di kasroh misalnya sabbih. Berarti kasroh. Kalau di doma berarti doma. Paham itu yang kedua. Paham kan? Jadi ini sukun yang pertama karena kalau sukun kedua tidak ditasdid. Kalau pertamanya berharokat, yang keduanya sukun tidak akan ditasdid. Karena itu tempat terlarang ditasdid. Misalnya contoh tempat terlarang ditasdid misalnya. Nih. Contoh. Madadatu. Ada 2 huruf sejenis kan? Dal ini dal. Tapi pertama berharokat yang kedua sukun. Dilarang ditasdid. Tidak boleh antum gabungkan menjadi ini. Jadi syarat ditasdid itu kalau pertamanya sukun yang kedua berharokat. Paham? Makanya dipastikan fa'ala. Berarti ini tulisannya kalau anak keluarkan. Ada 2 ain dan sukun pertama kedua berharokat. Berarti kalau saya mau tulis ini. Itu tulisannya. Sabbaha. Itu tulisannya. Dipahamkan? Sebelum di tasdid. Aslinya sabiha. Sebelumnya. Saya tulis wazannya ini nilainya. Itu asalnya. Setelah itu sabbaha. Berarti ada ba tambahan. Paham kan? Ada ba apa? Tambahan. Sekarang rahasianya cara menimbangnya. Kalau tambahannya berupa pengulangan huruf asli, ini namanya pengulangan huruf asli. Karena aslinya ba, diulang lagi apa? Ba. Kalau berupa pengulangan huruf asli, maka diulang juga di wazannya. Artinya kalau di situ tasdid, tasdid juga. Ini mudah. Paham kan? Berarti di sini ini kan fa'ila aslinya. Kemudian dimasukkan di sini berarti ada tambahan ain di sini yang disukun. Fa'ala. Setelah itu tasdid menjadi apa? Fa'ala. Berarti sabbaha. Apa timbangannya? Intinya di sini yang mau dikasih tahu. Kalau timbangannya ada huruf asli diulang, ulang juga yang semisal. Kalau diulang ainnya, ulang ainnya. Kalau diulang lamnya, ulang lamnya. Dipahami ini? Ulang juga. Kalau huruf lain baru tambah. Kalau huruf lain baru apa? Tambah. Misal contoh nyata, contoh. Antum mau tulis kata, mau timbang kata doroba. Ini doroba, aslinya doroba. Apa tambahannya? Alif. Huruf lain atau sejenis? Huruf lain. Doroba, timbangannya? Doroba. Fa'ala. Setelah itu menjadi doroba. Apa jadinya? Tambah juga di timbangannya. Kalau huruf lain. Tapi saya kalau dapat kata doroba. Apa timbangannya? Doroba. Tambah juga huruf yang sejenis. Kalau di tasdid ainnya, tasdid juga ainnya. Antum bisa pahami ini? Dipahami ini cara menimbang? Ini baru tambahan 1. Kalau seandainya ditambah 2, tambah juga 2 huruf. Kalau ada tambahan 3 huruf, tambah juga 3 huruf. Dan huruf tambahannya sebutkan dengan kata harf zaid. Harf zaidah. Huruf apa? Tambahan. Ada contohnya di buku namanya. Kalau antum paham itu mudah ini. Lihat. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Maka diulang juga pada wazannya. Saya ulangi. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Maka diulang juga pada apa?
wazannya. Contoh, sabbaha, apa wazannya? Sabbaha. Sekarang tinggal uraiannya. Sin, fa'ul kalimah. Ba, tambahan itu harfu zaidatin. Jadi bilang huruf tambahan. Sebutkan dia sebagai apa? Huruf tambahan. Ba yang kedua, ainul kalimah. Ha, lamul kalimah. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ba, jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli, melainkan berupa huruf lain, maka ditambah pula huruf tersebut pada wazannya. Kalau huruf lain langsung tambah saja hurufnya. Ini paling mudah. Pada wazan. Langsung tambah itu huruf di mana? Di wazannya. Jangan takut, langsung tambah. Di wazannya. Langsung tambah. Contoh, akroma. Apa wazannya? Akroma. Berarti kalau kita uraikan, akroma. Hamzanya lihat, harfu zaidatin. Kaf, fa'ul kalimah. Ro, ainul kalimah. Mim, lamul kalimah. Lihat lagi. Ijtama'a. Nanti antum akan bilang dari mana kita tahu huruf ta itu tambahan. Di polanya nanti kita akan pelajari. Di wazannya. Kalau ada polanya ifta'ala pasti alif tambahan, ta tambahan. Nanti setelah kita pelajari. Kalau di sini antum baru kita mau kenalkan apa namanya kalau antum katakan tambahan. Itu saja yang diinginkan. Lihat. Ijtama'a. Polanya, wazannya ifta'ala. Berarti alifnya dibilang apa? Harfu zaidatin. Jimnya fa'ul kalimah. Ta'nya harfu zaidatin. Mimnya ainul kalimah. Ainnya lamul kalimah. Dipahamkan? Jelas ini? Berikutnya lagi. Terakhir untuk pertemuan ini. Istaghfaro. Polanya istaf'ala. Nanti antum akan dikasih tahu di pembahasan di dalam. Kalau ada bentuk wazan polanya istaf'ala, maka pasti 3 huruf pertama tambahan, 3 huruf kedua asli. Karena ini hanya satu di dunia berdasarkan penelitian. Kalau ada bentuk seperti ini, tapi nanti kita akan tahu setelah kita belajar di dalam. Ini hanya sekedar bagaimana cara menimbang kalau ada huruf tambahan. Sekarang anak kasih tahu dulu sebagai dasar bahwa kalau antum dapat kata bentuknya istaf'ala, pasti 3 huruf pertama tambahan, 3 huruf kedua asli. Itu sebagai pemahaman dasar. Kalau bentuknya seperti ini, langsung cari aslinya yang mana? 3 huruf kedua. Tambahnya mana? 3 huruf pertama. Dipahami ini kan? Jelas ya? Maka lihat istaghfaro, timbangannya istaf'ala. Ketika antum ditanya, alifnya apa? Alifnya apa? Sinnya, ta'nya, goinnya, baru di situ. Karena 3 pertama tambahan, 3 kedua apa? Asli. Fa'nya, Ro-nya, demikian seterusnya. Paham kan? Insya Allah kita selesaikan di pertemuan besok itu pendahuluannya. Ini pendahuluan pelan-pelan karena inilah yang menentukan nanti antum akan paham dengan baik atau tidak ke dalam. Iya, antum murojaah, ulang-ulang terus pelajarannya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?